hanya karena tidur di masjid, seorang pemuda yatim piatu dianiaya hingga tewas. Nendang Ini siapa? si Juan, ini jelaskannya kan, nggak ada kaitannya. Ini yang dibela polisi tadi. Ini. Iya, dibelanya. Karena nggak ada dia. Oh, berarti yang membela ya? Iya. Abang ini ya? Iya. Oke. Berarti ini lagi. Hari itu, Arjuna Tamaraya, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, lagi capek banget karena dia baru saja menempuh perjalanan yang jauh. Setelah sholat, ia kemudian merebahkan tubuhnya yang lagi capek banget. Ia berniat ingin tidur sebentar di dalam masjid. Saat Arjuna Tamaraya sedang tidur di dalam masjid, tiba-tiba muncullah seorang bapak-bapak berinisial ZP alias A berusia 57 tahun. Ia mengusir Arjuna keluar dari masjid. Dengan angkuhnya dia bilang, "Hei, ini masjid, bukan tempat istirahat. Keluar kamu dari dalam masjid." Arjuna kemudian menjawab, "Maaf Pak, saya hanya izin istirahat sebentar di sini. Izinkan saya untuk tiduran dan rebahan sebentar karena saya lagi capek banget." Tapi si bapak-bapak ini tetap kekeh ingin mengusir Arjuna keluar dari dalam masjid. Dia bilang, "Pokoknya nggak boleh. Di sini tuh bukan tempat istirahat. Ini masjid, tempat ibadah. Lu jangan tidur di sini. Kalau mau tidur, cari tempat istirahat lain. Pokoknya lu harus keluar dari masjid sekarang juga." Namun Arjuna nampaknya tidak mengindahkan kata-kata si bapak tersebut. Yang memilih untuk melanjutkan tidurnya di dalam masjid. Karena pada saat itu dia mikir, ini mah paling orang iseng, nanti juga dia pergi sendiri. Saat si Arjuna tidur, tiba-tiba si ZP alias A ini memanggil keempat orang temannya dari luar masjid, masuk ke dalam masjid, dan tanpa tedeng aling-aling, mereka berlima langsung menghajar Arjuna yang pada saat itu sedang dalam kondisi tidur, dan mereka berlima mengkeroyok Arjuna di dalam masjid. Arjuna dipukuli berkali-kali, ditendang berkali-kali hingga membuat tubuhnya tidak berdaya, dan sadisnya dalam kondisi tidak berdaya, Arjuna kemudian diseret oleh kelima orang pelaku ini keluar masjid, dan kepalanya sempat terbentur beberapa kali mengenai tangga masjid yang terbuat dari semen dan keramik tentunya ya. Ia kemudian diseret hingga area parkiran motor. Berarti ini lagi pingsan dia nih? Lu pingsan. Ini ditaruhnya. Yo. Ditaruhnya. Ikan tambah ini kan? Iya. Apa ini lepuk main? Adeknya ya? Lu tambah itu, lu tambah itu. Terus apa? Oh, kembali. Iya. Tuh kepalanya itu. Yo. Asyah. Ini lagi tambah ini. Tambah di sini. Oh, mati anak orangnya. Jadi jatuh dia. Didirikannya aja. Iya, gawat kali Pak. Iya. Ini diangkatnya sedikit kan. Angkat jaketnya ya? Ini apa itu? Apa ini? Darah. Darah itu. Terbocor kepala. Pakai apa dendangnya tadi? Terus. Masuk ke situ ya? Sampai keras Pak. Ya Allah. Ini si Juan ini. Ini hajar di sini lagi? Iya. Ini yang mobil gitu kan? Iya. Ini nggak ada pegang dia. Tak puas sampai di situ, kelima pelaku kemudian kembali menganiaya Arjuna di area parkir masjid. Oleh kelima pelaku, tubuh Arjuna yang sudah tidak berdaya itu kembali dipukuli, ditendang, diinjak-injak, dan bahkan badan dan kepalanya sempat dilempar oleh buah kelapa beberapa kali. Astagfirullahaladzim, kelakuan kelima pelaku ini benar-benar biadab ya guys. Setelah puas menganiaya korban, kelima pelaku langsung kabur. Tapi sebelum kabur, salah satu pelaku juga sempat mengambil uang milik korban sebesar Rp10.000 yang ada di dalam saku celana milik korban. Mungkin uang itu adalah uang terakhir milik korban. Arjuna kemudian ditemukan sudah dalam kondisi tidak berdaya di area parkiran masjid dan sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Arjuna dinyatakan tewas karena mengalami luka parah khususnya pada bagian kepalanya. Dan kalian tahu bagian paling menyedihkan dalam kasus ini itu apa? Arjuna Tamaraya, seorang pemuda yang juga merupakan seorang mahasiswa berusia 21 tahun ini, ternyata merupakan seorang anak yatim piatu. Entah apa yang salah dengan masyarakat kita hari ini. Kenapa masyarakat kita sekarang kerap melakukan tindakan-tindakan tidak manusiawi kepada manusia lainnya. Sementara itu, 3 dari 5 orang pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, sementara 2 pelaku lainnya masih dinyatakan buron. Dalam pengakuannya kepada pihak kepolisian, alasan kenapa kelima pelaku ini tega menghabisi nyawa korban dengan keji seperti itu adalah karena mereka merasa sakit hati oleh korban. Alasan yang sungguh konyol untuk menghabisi nyawa seseorang. Kita doakan semoga almarhum Arjuna Tamaraya tenang di sana dan wafat dalam kondisi husnul khotimah dan syahid.